warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik yaitu suatu kumpulan dari organisme yang berinteraksi satu sama lain serta dengan lingkungan yang menyebabkan suatu sistem fisiko-kimia. Biotik dan abiotik saling berinteraksi. Faktor utama pemilihan lokasi dan komoditas yang akan dibudidayakan yaitu parameter kualitas air dan lingkungannya. Standar kualitas air untuk aquaculture. Parameter alkalinitas presentasinya dari 10 sampai 400 mg per liter. Aluminium lebih besar dari 0,1 mg per liter. Amoniak atau NH3 lebih besar dari 0,002 mg per liter. Amoniak tan lebih besar dari 1, arsenik lebih besar dari 0,05, dan parameter-parameter lainnya. Suhu sangat berpengaruh besar terhadap hewan akuatik atau disebut poikilotermal, yaitu hewan yang suhu tubuhnya berfluktuasi mengikuti lingkungannya. Pengaruh suhu. 1. Kelarutan oksigen di dalam air. Dan pengaruh keduanya proses-proses fisiologis, diantaranya tingkat respirasi, efisiensi pakan, pertumbuhan, tingkah laku, dan reproduksi. Selanjutnya salinitas. Salinitas adalah suatu ukuran konsentrasi ion-ion yang terlarut dalam air yang diekspresikan dalam gram per liter atau part per thousand. Salinitas bervariasi selama letak geografis dan kondisi hidrologis. Salinitas air laut biasanya dari 33 sampai 37% dengan rata-rata 34%. Daerah estuari antara 5 sampai 30%. Selanjutnya turbiditas. Turbiditas yaitu ukuran penetrasi cahaya di dalam air. Penyebabnya partikel-partikel terlarut maupun tersuspensi. Alat ukurnya yaitu lepeng Secchi atau sering disebut Secchi disk. Selanjutnya warna. Warna adalah hasil interaksi antara radiasi sinar matahari dengan tingkat kejernihan air. Plankton juga berpengaruh terhadap warna tergantung spesiesnya. Selanjutnya tekanan gas total, yaitu jumlah dari tekanan parsial seluruh gas yang ada dalam air. Yang memiliki tekanan gas yang tinggi dapat menyebabkan gas bubble disease. Selanjutnya oksigen terlarut. Oksigen terlarut yaitu jumlah oksigen yang terlarut di dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi ke atmosfer atau udara. Ikan di daerah yang panas lebih toleran terhadap kandungan oksigen yang rendah dibandingkan dengan ikan di daerah dingin. BOD yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri atau mikrobia dalam dekomposisi bahan organik dalam keadaan aerobik. Selanjutnya COD yaitu banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh bahan organik yang mudah terurai maupun sukar terurai secara kimiawi dengan menggunakan oksidator kuat. Selanjutnya alkalinitas yaitu jumlah total basa yang ada dalam air dan ion dan diekspresikan sebagai miligram per liter atau CaCO3. Ion-ion utama yang berperan dalam alkalinitas adalah karbonat CO3 dan bikarbonat HCO3. Ion hidroksida, amonium, barat, silikat, dan fosfat. Metode pengukuran salinitas dilakukan dengan titrasi sampel air sampai titik akhir metil orange, pH-nya 4,5, dengan menggunakan asam sulfat H2SO4 maupun asam klorida atau HCl. Kesadahan yaitu kandungan ion Ca2+, Mg2+, maupun ion-ion logam
polivalen yang lain seperti AI3+, Mn2+, dan lainnya yang terlarut dalam air. Kesadahan dikatakan rendah apabila kesadahannya 0-75 mg per liter, moderat 75-100 mg per liter, sangat sadar 150-300 mg per liter, sangat sadar lebih dari 300 mg per liter. Selanjutnya pH, yaitu intensitas asam atau basa suatu perairan, dapat diukur dengan kertas lakmus atau pH meter. Selanjutnya karbon dioksida. Karbon dioksida adalah zat asam arang atau sejenis senyawa yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Selanjutnya nitrogen. Nitrogen adalah sumber utama 90% dari pakan tambahan atau buatan serta hasil proses metabolisme hewan akuatik. Komponen hidrogen yang penting dalam air yaitu gas nitrogen atau N2, amoniak tak terionisasi NH3, amoniak terionisasi NH3, nitrit NO2, dan nitrat NO3. Selanjutnya hidrogen sulfida atau H2S. Hidrogen sulfida berasal dari limbah industri maupun proses dekomposisi bakteri dalam keadaan anaerob. Sumbernya dari dekomposisi bahan organik oleh bakteri tanah dalam kondisi anaerob. Selanjutnya logam berat. Secara alamiah, kadar logam berat dalam air laut sangat rendah, yaitu berkisar antara 10⁵ sampai 10⁵2 ppm. Dan ion logam berat sangat mudah terlarut dan bersifat toksik pada perairan dengan kesadahan lunak. Selain bersifat racun, logam berat di perairan dapat terakumulasi dalam sedimen yang pada gilirannya juga dapat terakumulasi dalam organisme. Dalam jumlah berlebihan, logam tersebut dapat menimbulkan efek toksik atau beracun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.